Kembali lagi di Tronkill Record Goodfellas, tema Goodfellas bersama Mas Farid di sini. Kita ngangkat tentang pasar santai. Mas Farid juga dikenal sebagai pemilik brand Gire iki lho, Cotton Factor sing teko Malang dhewe. Dan kon pasti ro kabeh lah. Berfokus di apa? Jahitan yo. Jahitan ya. Pasar santai iki sak ngertiku Mas Rid yo. Gini Mas, pasar santai si ai. Yo akeh arek-arek sing diusaha di Malang dan iku wis berlangsung iki kelima berarti sih. Tahun ini kelima. Oh berarti sak putaran presiden iki ya. Sak periode. Ya sak periode iki. Iki mlaku teko sangertiku mungkin ya teko arek dhewe lah, arek dhewe ya apa bangun ekonomi lokale sing sangertiku. Usaha apapun ya kecuali material yang masa tinggal watu-watuan deh. Dodolan gitu kan ya gak mungkin, bawa usi-usi kurang lebih kayak ngono sih tak ngerti. Tapi menurut sampean atau sudut pandang sampean pasar santai kayak apa? Sebagian besar seperti yang Mas Ndok sampaikan tadi, pasar santai ku wadah buat teman-teman beraktivitas, silaturahmi, saling bertemu, saling bertukar ide. Ide itu disatukan dalam satu wadah, itu muncul sebuah eksebisi kalau anak-anak sekarang mungkin ya, pameran eksebisi. Tapi yang gak lali totolan barangnya dewe-dewe. Iya. Karena rata-rata mereka yang terlibat ini punya merek atau jenama kalau bahasa Indonesia, jenama. Sepanjang tahun kelima ini wes berapa brand yang terkumpul? Sekitaran 40 brand. Itu asik Mas Dok, brandnya arek iki. Nanti ono arek kono sing produksi itu keramik, kayak vas bunga ngono iku, home decor. Home decor melok pisan berarti. Home decor ada. Terus kayak furnitur. Lekne clothing itu pada umumnya ya anak-anak muda wis bergelut di dunia itu. Kalau di bidang musik mungkin record label juga ada. Itu kemudian pasar santai record label ini? Ada di pasar santai. Dia jual produk yang dia handle. Rooster lah. Sing melok band-band sedikit ngono itu berarti. Dia nampilkan rilisan dari band-band yang dia pegang. Jadi home decor udah dulu ya apa Mas? Jadi home decor itu jualannya dia produknya kayak apa? Gantungan baju yang sama ngerti yang kesini yang baju itu. Terus tempatnya kunci ya cilik itu ono iku pisan malahan apa terrarium kreatif arek iki kayak iki berarti kayak iki lah terrarium iki ka urip ya di sini hantu laut ngeri. Terrarium itu berarti iso didol di kono bentuk full apa engko iso custom pisan di kono Mas Rid? Kalau pada pamerannya dia jual produk. Kalau custom mungkin ada obrolan yang lebih lanjut. Jadi mungkin setelah pameran mereka saling kerjasama untuk sebuah project atau apapun itu. Intinya kalau yang bisa dipamerkan atau tampil di pasar santai itu produk-produk hasil atau yang diproduksi di Malang dan berada di dalam ekosistem Malang ini. Malang bukan Malang kota saja, tapi Malang keseluruhan ya. Dari kabupaten juga yang terlibat. Sing dimaksud ekosistem Malang dhewe iki dhek kudu berkecimpung apa ya apa? Ya harus berkecimpung di daerah ini. Bukan orangnya yang asli Malang bukan ya, tapi dia terlibat di ekosistem ini. Bebas dia mau dari Papua atau dari Jakarta atau dari Kalimantan atau Sumatera. Ketika dia ada di ekosistem Malang, dia boleh tampil di pasar santai. Iki kan ngomongno iku mang
melon di ekosistem, ikuti ekosistem, terus kalau bisa pembuatannya di Malang. Kalau bisa pembuatan di Malang. Apakah tidak menutup kemungkinan barangnya, maksudnya barang mentah mungkin dari Malang juga? Kalau dari Malang juga lebih bagus. Lebih bagus ya. Lebih bagus. Ya. Jadi kan jalur distribusinya terjadi. Kalaupun dia tidak ada bahan dasar yang ada di Malang, dia pakai bahan dari luar Malang, nggak apa-apa ya, karena kita memang belum memiliki bahan itu. Gak masalah berarti ya. Nggak masalah. Katakanlah itu barang mentahnya bukan dari Malang tapi diolah di Malang. Tapi diolah di Malang. Gak masalah Nggak berarti. masalah. Dan ikut kalau bisa ikut ekosistem. Iya. Yang kita kejar kan dia terlibat atau ada dalam putaran ekonomi teman-teman ini. Teman-teman ini siapa selain orang-orang yang ada di pasar santai? Kalau turunan dari produk itu kan ada di produksi. Produksi membutuhkan orang-orang lagi untuk membuat sesuatu. Setelah itu dia terjalin juga dengan toko-toko sekitar untuk memenuhi produknya itu tadi, supaya dia muncul sebagai produk yang bagus. Ya, setidaknya juga layak juga untuk ditampilkan di umum. Gitu. Kalau layak itu, aku yakin anak-anak iki wis layak nemen untuk ditampilkan. Ya. Ide-idene yo menarik, terus edgy apa bahasa? Unik. Unik. Jadi poinnya atau kalau melihat produk itu, oh iki asik ya kira, iki so dikembangno lebih gede meneh. Itu berarti yo mempertimbangkan unsur estetik tok. Akhirnya ono fungsi juga sing ngono iku mang ya. Oh, berarti pasar santai iki ya kurang lebih lek aku nangkep Mas yo. Seenggaknya yo teko Malang dhewe yo karek Malang dhewe. Oh, kayak ngono iku. Setidaknya kita mengenalkan di ekosistem kita sendiri yang lebih besar di Malang sendiri ini. Oh, apakah tidak menutup kemungkinan ide pasar santai iki iso meledak sampai nasional? Bisa, tapi batasannya kalau bisa ide ini dikopi aja atau diselenggarakan di kota masing-masing. Jadi bukan yang dari Malang, dia bikin event organizer untuk membawa pasar santai ke kota lain, dia menyelenggarakan di kota lain. Kurang asik kalau gitu. Lebih asik lagi kalau kota-kota sekitar seperti Blitar atau Kediri atau kota-kota manapun yang punya konsep yang sama, kita kasihkan aja konsepnya supaya dia bisa menjaga ekosistem mereka sendiri. Berarti ya kaya iki lah ide ini kok ate mbok gawe nek utamu wis terserah. Atur-aturun dhewe. Sing penting iki kaya dasari ngono ya. Oke. Mungkin pasar santai iki sodako ya kira-kira Mas? Sodako. Iya. Kenapa kok sodako? Karena teman-teman yang terlibat ini landasannya adalah gotong royong. Ya gotong royong. Jadi kita mencari cara untuk memperkecil keterlibatan teman-teman ini secara tukar material. Jadi kalau ada ide, kita ada teman ide sesuatu, teman-teman yang lain nambahin dan sampai menjadikan ide itu terwujud melalui modal masing-masing ya seurunan iku. Sing sama ngomong-ngomong aku kelingan tentang silaturahmi pisan. Dasarnya mungkin tekok silaturahmi sing membentuk gotong royong iki mang ya. Akhirnya terbentuk pasar santai kayak ngipi arek sik lah untuk saat ini mungkin ya. Dan gak menutup kemungkinan pisan iso dikembangno ndek kota-kota lain. Ya, selain itu kok pasar santai ya bagi Mas Rito tahun kelima lagi Mas. Ya kan selalu ada ide baru ya. Ya. Teman-teman ini kalau tahun ini teman-teman ngambil tema kolase rasa. Pembeda dari pasar santai yang tahun kemarin, pasar santai kelima ini ada produk dari F&B, food and beverage dari brand yang ada di Malang. Misalnya wong dol cilor niku itu oleh mlebu iku kira-kira itu. Kalau tahun ini kita belum menjangkau hal itu. Oh iya. Lebih teman-teman lebih mengkurasi tinan yang masuk itu apa ya bahasanya? Yang sudah punya narasi yang bagus. Jadi mereka bisa dikembangkan lebih besar lagi. Mungkin kalau cilok atau cilor itu dia punya kesempatan
yang lebih bagus sampai dia menjadi produk nasional, ya kenapa enggak? Ya kita bikinkan aja, atau idenya dari teman-teman ini untuk menyelenggarakan mereka supaya bisa lebih bagus lagi. Berarti kayak cilok-cilok sing dhewe ngarepe Pak Kobo iki yo gak menutup kemungkinan iso dilepono bisa Mas yo. Bisa. Karena narasi ini mesti ono ya. Ya. Oke. Berarti kok gak menutup kemungkinan pisan sing di PKL iki iso dijak-pisan. Ya. Kan? Bisa. Tapi kita kan butuh tempat yang lebih besar. Ya. Penyelenggaraan skala itu pun juga juga sangat besar toh modalnya. Ya itu harusnya kan tugas pemerintah. Hal-hal seperti itu. Bagaimana mereka merangkai sistem supaya orang-orang PKL, pedagang cilok, hal itu bisa tertampung atau aspirasinya bisa terjalankan. Harusnya memang tugasnya pemerintah. Harusnya memang ini tugasnya pemerintah. Tapi kok dikerjakan orang Mas PR yang tahu pemerintah. Ya apa? Gerak-gerak ya gerak dhewe sih. Oh iya. Berarti konsepnya yo berdikari pisan ya. Berdikari. Mang saya ngomong tempatnya kurang luas dan lain-lain. Iki tempat kayak bocoran deh pasar santai iki kira-kira deh India sih. Nah, iki yo ono hubungan ambek pemerintah sing lagi aksi-aksi mengkampanyekan tentang Malang ini kota yang kreatif ya. Kreatif. Ya. Coba kita membuktikan wajah-wajah teman ini di tempat itu. Di MCC Malang Creative Center rencananya. Tempatnya. MCC ku lokasi ini di Mas Rit. Di daerah Blimbing ya. Setelah Utara Sabilillah. Lore Sabilillah. Lor Sabilillah ya. Oke. Iku ndek lantai piro Mas Rit kira-kira kan ono tak delok lantai wakil Mas. Iya. Yang difungsikan menjadi pameran exhibition itu lantai 3. Lantai 3. Ya. Nanti ada di lantai 5 itu ada fungsi sebagai workshop. Lantai 5 workshop. Workshopnya model apa itu? Workshop itu yang isi ini ada beberapa dari teman-teman craft aksesoris itu, bikin dreamcatcher atau bikin gelang-gelang kayak gitu. Ya. Terus ada workshop apa itu batik namanya itu, menggambar di kain lah itulah ya. Seperti itu. Menggambar di kain. Sedikit bocoran tentang workshopnya. Masih banyak lagi idenya masih ditampung sama teman-teman. Kon ku teko goreng di pasar santai. Ya iki kan mungkin iki hal baru Mas di MCC karena kan ya gedung baru lah. Pertanyaan paling dasar aku sebagai wong awam lho Mas. Iki parkirnya nanti. Parkirnya di MCC itu ada di ground gedung itu dan lantai satunya. Oh ya. Berarti iki kok ya mlebu dhisik terus di basement lantai dasar itu baru parkir ya kudu ning jaba-jaba berarti ya. Nah, kalau jaba-jaba kan kasihan orang-orang yang lalu lalang di jalan poros itu ya. Kalau kita mengganggu ya diusahakan di situ aja parkirnya. Jadi engko arek-arek ya mungkin info ae sih. Lek parkir gak ngel-angel. Untuk tempatnya ya iso maksimal pisan lah soalnya gedung anyar dan sing diomong kreatif. Kalau menurut Mas Dok sendiri gimana melihat keadaan atau ekosistem kita yang ada di anak muda ini? Pasti chaos. Kenapa chaos itu Mas Dok? Chaos kan sangat ngerti Mas ya. Karena kita basisnya bukan kompetisi lagi, tapi sudah monopoli yang bisa kita kuasai, ilmunya kita genggam erat, jadi kita menjual dari ilmu-ilmu itu tadi. Dan dari ke pasar santai kan, biasanya PPN lah. Wis demi uripe bareng-bareng ya wis cek kene iso urip ngadeg jejeg dhewe-dhewe dengan bebarengan wis iku. Ya apa maneh karena setidak sukanya kita kepada orang lain tapi manusia kan juga butuh kerjasama. Ya akhirnya ya wis ayolah bareng-bareng ae lah. Aja ono gak seneng menjadi manusia merdeka mungkin. Merdeka. Kan dibatasi kemerdekaan orang lain bisa. Kemerdekaan orang lain. Tenggang rasa berarti. Tenggang rasa. Iku sih kurang lebih Mas. Delok ekonomi lokal sih. Wis selama iki ndelok yo arek-arek iki wis berkolaborasi lah mungkin ono brand iki ambek brand iki sing akhirnya ya rek padha ngripine dengan membangun exposure yang menghasilkan nilai ekonomi juga. Entah apa mbek apa mungkin aku sak ndelokku sih wingi ono di apa itu tonton ya apa Brigit
bisa dikolab sebagai minuman ini. Kan itu menurutku kayak gendeng ya. Kok bisa sampai band atau lagu terus moro-moro tadi sebuah minuman gitu kan. Tapi ternyata bisa. Akhirnya ekonomi lokalnya fusion nih sangarin deh kono. Iku sih lah gitu loh. Nah, aku melihat kan itu selaras juga dengan iki Mas Dok. Pendek kata soal ekonomi itu kan bagaimana perputaran uang itu terjadi di suatu tempat atau suatu daerah. Ketika perputaran itu lancar, itu biasanya selaras dengan kesehatan dari usaha-usaha yang terputar di tempat itu. Tapi juga ada dampaknya biasanya. Dampaknya itu biasanya ya sampah atau dampak-dampak perusakan lain. Itu mungkin tantangan bagi kita bersama untuk sedikit mengurai kekeosan yang sama maksud tadi. Iya. Jadi karena keadaan ini wis chaos iki lek kene melok-melok chaos lah yo tambah cur. Apa dicurno iki? Oh ya cek sih. Iya. Nah, ngono kok podcast iki gak mlaku. Ngono kan. Ngono. Apa meneh Mas Dok sing asik untuk dibahas yo. Iki tempatnya mungkin kan MCC kan MCC tanggale atau pelaksanaan dari Pasar Santai Dewi iki kapan? Tanggal 6 sampai 16 April. Puasa berarti itu. Iya, mendekati lebaran. Iya, jadi kan wis mari apa? Dapat THR kan THR. Ya belanja nang kanca-kancamu sing kurang bergerak iki. Jadi arek-arek sing terlalu iki rek easy living ya. Itu kan kudu bergerak pisan. Sing akhire kudu memenuhi utangmu pisan ya. Teko iku pasare kan lek delok tanggal samono mahasiswa kan mulai ya. Mahasiswa mulai. Lah iki pasare kira-kira sapa Mas? Pasarnya yo orang-orang yang masih di Malang. Masih di Malang. Iya, masih di Malang. Atau ndak warga asli Malang sini. Berarti anjene gak mengejar kudu mahasiswa ngono enggak ya. Mahasiswa menarik secara besarnya populasi mereka. Secara konsumsinya mereka itu sangat menarik kalau ditinjau dari sudut pandang pasar. Mungkin sedikit demi sedikit nanti teman-teman bisa mengembangkan ke arah situ. Jadi atau eventnya nanti dipindah enggak waktu puasaan atau apa. Berarti ki selama ini pasar santai dilaksanakan menjelang hari raya. Menjelang lebaran. Karena THR itu titik-titik. Kalau utamanya sih karena teman-teman pada balik ke Malang. Jadi ngumpulin teman-teman di satu event. Balik mana di silaturahmi Mang. Silaturahmi. Kayak gotong royong timbul ya dengan rasa itu. Terus apa ya? Delok brand-brand Malang dan lokal ya. Apakah brand-brand ini sendiri peduli dengan kondisi brand di Malang? Kalau dipatahkan mungkin persentasenya lebih kecil ya, peduli. Karena mereka pertama belum saling mengenal. Belum mengenal. Jadi capek kalau kita ngobrolin sesuatu yang besar atau mau membuat suatu sistem tapi ternyata belum kenal. Nah, biasanya pisan lek nih dorong kenal iku lek mau urusan kerjaan iku yo sik ndrawasi apa bahasane? Mengkhawatirkan. Nah, kalau sudah kenal, sudah akrab, sudah sampai menjadi keluarga, hal yang mengkhawatirkan itu lebih cepat untuk dikurangi, diredam. Jadi sikap saling jaga itu muncul dengan sendirinya. Berarti kan lek ndelok pasar santai dhewe arek-arek brand lokal iki mungkin belum saling mengenal satu sama lain ya. Karena setiap tahun itu ada gelombang-gelombang merek-merek baru yang tampil atau yang baru muncul. Ya. Jadi mereka kadang belum kenal dengan teman-teman yang sudah ada di industri ini. Berarti selain untuk mempererat secara personal individu yang mungkin hadir sebagai konsumen dan penjual, akhirnya ya digawe silaturahmi juga antara brand-brand pelaku tadi. Antar pelaku. Dan iso jadi Mas yo, iki terbentuklah kerjasama setelah pasar santai. Banyak dari pasar santai 1 sampai 4 setelah
event pasar santai mereka saling kolaborasi. Itu malah banyak ya. Malah banyak. Karena mereka kenal. Hmm. Karena kenal kemudian mereka berkolaborasi. Berarti efek iki gak langsung sak nyicing kayak wong saiki wah gitu dino iki gitu ngono ya. Gak ya. Pekerjaan panjang kalau saya melihat pasar santai itu sendiri. Ya. Harusnya sing iso dinaungi pemerintah di atas ya arek dhewe. Waduh gendeng sampean tak kasih wali kota mari. Insya Allah tak ulang tahun nih. Setelah pasar santai iki terobosan opo sih sing arep digawe pasar santai? Mungkin yang kelima iki. Selain F&B. Apa? Workshop itu mungkin. Workshop itu baru di tema baru di event ini di pasar santai ini. Pak mungkin ada pengalaman baru bagi audiens atau orang yang datang ke pengunjung untuk merasakan bagaimana sih membuat sebuah kerajinan tangan bentuk kalung atau dreamcatcher atau lain-lain, atau dia bikin dompet kulit atau bikin home decor yang sederhana. Nanti diajarin oleh teman-teman kita yang sudah expert dan sudah memiliki produk. Iku free opo ya Mas? Ada biaya pendaftaran. Jadi nanti mereka mendapatkan peralatan peralatan untuk workshop itu tadi dan oleh-oleh dari workshop itu tadi. Iki sing mungkin workshop loh sih. Mungkin workshopnya iki ramah keluarga apa enggak? Iki kayak nom-nom to iki. Diusahakan ramah keluarga. Kalau yang untuk anak-anak itu nanti ada kegiatan aku sebut kegiatan sih, kegiatan mewarnai mungkin. Iya, nanti dari ada teman-teman kita yang dia berkecimpung di dunia desain dan gambar mereka mungkin yang nanti diwarnai oleh teman adik kecil ini. Ya sih berarti kan gak tua, gak muda, mungkin bapak-bapak muda atau ibu-ibu muda ya. Bisa gini pasar santai iki ya. Gak megai belanja tok tapi untuk sisi edukasi ya. Kita mengusahakan ruang ramah keluarga. Setelah ono workshop, setelah ono evolusi F&B, ya tidak menutup kemungkinan pisan Cilo Pak Koboy bisa masuk dan akhirnya bisa menjadi sarana ramah keluarga di Kota Malang pada waktu bulan puasa gitu ya. Yang menarik di F&B tadi itu teman-teman F&B ada beberapa yang saling berkolaborasi untuk memunculkan sebuah menu yang eksklusif dijual di pasar santai setiap hari. Jadi menu berbuka di pasar santai itu salah satunya atau beberapa menunya itu adalah produk kolaborasi antar brand F&B. Itu berarti masih disebut kolase rasa. Gabungan ke brand-brand yang mungkin F&B bisa tadi sebuah fusion makanan opo ya. Oke. Kayak lili dumbo, kuitar itu berarti ada kemungkinan ngono Mas yo. Iya. Lek iso digarap ya. Iya. Enak tapi kira-kira ya. Insya Allah ya kurang cocok nih kalau cara. Insya Allah ya. Selain itu teko pasar santai tak delok Mas yo. Karena iki wong-wong mungkin ana sing mudik nang Malang ya. Akhirnya ana istilah menarik mudik. Arek-arek sing balik teko kota gede yo mulia di kampung. Sing arek-arek Malang Raya ya. Iki iso mulia di kampung. Dan misalnya yo mulia di kampung. Rada berat juga ya. Karena perspektif mulia itu sangat luhur. Jadi kalau kita sudah saling jaga, kita bisa bergotong royong, kita bisa saling tolong menolong. Itu kan bentuk-bentuk hal atau tujuan yang sangat mulia. Ya. Kalau itu sudah terjadi, mudik atau mulia di kampung itu ya sudah teramini. Ya, mulia di kampungnya akhirnya yo saling jaga teko arek-arek dhewe dan saling percaya. Mungkin ya kita menyatukan darah bersama sing hari waduh ekonomi iku dumine rek kok mumeti timangi lonjip ya timang pinjol kematian wis mending buka usaha era mbek arek sing akhire yo iso urip bareng-bareng.
mungkin ada pertanyaan kayak aku dewe gitu Mas. Sing tanyakno ono apa? Ya apa ya? Mungkin sebagai apa saran sebagai media Tronkil ini untuk teman-teman yang ada di industri ini atau di sekitar kita lah, teman-teman kita ini. Ya mari kita kok jangan ya. Pada sarane lah. Mungkin saran bukan saran nih. Ya bisa dikatakan saran juga teko Tronkil dhewe ya tetep mlaku rek. Ya kan butuh penguripan pisan teko usaha-usahamu dan mungkin doa-doamu akan terkabul di toko arek dhewe. Kurang lebih ngono lho Mas Ri. Tuku produk kuwi lah ya doa. Ya akhirnya kan doa arek mlaku sing kepingin ate nang Bali Selatan ya cek ning Bali Selatan, sing ate nang Paris ya cek nang Paris ngono kan. Sing penting seenggaknya kon gerak gitu. Gerak terus, kenal si sama lain. Gak main de kuno-kuno tok juga. Kurang lebih itu sih. Saran gawe sing mungkin akan ikut atau jenama-jenama lokal iki mah iku ya apa? Ya daftarkan aja. Jadi kalau kalian nggak datang atau nggak mendaftarkan diri atau tidak memperkenalkan diri, ya teman-teman yang mengelola pasar santai ini juga kesulitan untuk menjangkau kalian. Lek wis kenal kan enak engko ngobrole apa meneh. Ya wis iso ngopis, nak ngobrole, kok iso bareng-bareng kate lapo. Ya, lek wis iso bareng kate lapo, kok iso saling jaga. Ya wis itu tok sih kuncine. Berarti iki engko ya yus daftar sik lah. Daftar sik apa gak minimal teko pas pasar santai iki, kok deloken lek misale ono iki masuk iki kok tak leboni di tahun ngarep iki. Ya monggo. DM-en lah arek iku. DM-en ya. DM-en nang teko sapa-sapa ae ya. DM-en nang sapa? Akun Instagram more local growing. Lokal tetap harus berkembang kayak muter dengan arek dhewe dan ekonomi ini ya. Oke. Mungkin niku ambek Mas Farid tentang pasar santai dan dhewe iso ketemu maneh Mas yo. Di event niku mang tanggal 6 sampai 16. Tanggal 6 sampai 16 di Malang Creative Center MJC. Lor Sabilillah atau Utara Sabilillah mburi kantor polisi Licek iku mang ya. Kantor polisi nyekatan. Stay tune terus di Tronkil teko pasar santai urip ono arek dhewe dan pengen bakal urip pisan dan terima kasih Mas Farid yo. Sama-sama. Oke, ditutup aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.